Terus terang saja, itu semua karena kata manfaat. Ketika keluarga yang masih kuat, mereka dapat mengangkut sejumlah besar bahan budidaya ke pedalaman, sehingga semua suku laut mendapat manfaat. Karena alasan ini, bahkan jika berada di kota tandus di dasar laut, suku laut bertekad untuk melindungi keluarga yang, menjadikan keluarga yang sebagai pemimpin kota yang sebenarnya. Karena keluarga yang telah menurun, mereka tidak dapat lagi memberikan dukungan apapun kepada suku laut. Jelas, suku laut tidak akan terus melindungi keluarga yang. Tidak hanya itu, karena suku laut tahu bahwa keluarga yang telah mentransfer sejumlah besar bahan budidaya ke kota tandus, mereka bahkan menjadi serakah terhadapnya. Jadi, para prajurit di kota tandus secara diam-diam mendorong atau mendukung prajurit manusia yang memiliki niat jahat terhadap yang. Si Yan tercerahkan, pikirannya jernih tentang masalah itu. Berapa banyak klan suku laut yang tidak lagi mempercayai keluarga yang, dan berapa banyak klan yang netral. Berapa banyak yang masih ingin mendapatkan bahan-bahan keluarga yang. Setelah merenung sejenak, si Yan tiba-tiba bertanya. Fei Ya tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya, ini tergantung pada apa yang kau amati sendiri. Aku adalah anggota suku laut, jadi aku tidak dapat membantumu. Aku hanya dapat mengatakan bahwa klan manusia ular tidak memancing di air yang bermasalah. Matriarki kita bahkan ingin menghentikan prajurit lain, tetapi jumlah kita lebih sedikit, dan dengan demikian hanya dapat bersikap netral, tidak memihak. Tidak buruk jika kau tetap netral. Si Yan mengangguk, tetapi sikapnya tidak dapat dikatakan ramah. Sepertinya dimanapun itu, selalu ada beberapa orang jahat dengan visi yang pendek. Aku datang ke kota tandus kali ini untuk membantu keluarga yang membangun kembali ketertiban kota tandus, membuat beberapa orang lebih patuh. 6 orang klan manusia ular tertegun sejenak. Mereka menatapnya dengan aneh karena mereka tampaknya tidak terlalu optimis tentangnya. Meskipun kau memiliki basis kultivasi alam langit, tampaknya tidak realistis jika kau sendiri ingin menghidupkan kembali kejayaan keluarga yang. Tunggu dan lihat, Si Yan berkata dengan dingin dengan suara sombong. Fei Ya dan 5 orang lainnya tampak menahan perasaan mereka, memperlihatkan mata yang mengejek. Rupanya, mereka tidak menyangka bahwa Si Yan bisa memiliki kemampuan itu. Si Yan tidak banyak bicara, mengerutkan alisnya dan tetap diam. Matanya bersinar dengan cahaya dingin, sementara wajahnya tersenyum brutal. Di kota tandus di dasar laut. Itu adalah kota dengan penghalang di sekelilingnya yang mencegah air membanjiri, juga, kota itu dipenuhi dengan kelembapan yang tinggi. Sejumlah besar prajurit manusia tinggal di kota itu. Kota ini memiliki aliansi bisnis yang berbeda dan terbagi menjadi 5 area, timur, selatan, barat, utara, dan tengah. Di kota tandus, bangunannya terbuat dari batu keras dan beberapa koral warna-warni, menyebarkan cahaya yang memukau dan tampak sangat mewah. Penghalang di atas kota tandus bersinar dengan cahaya sepanjang tahun, membuat kota selalu terang bahkan tanpa matahari, bulan, dan bintang. Di masing-masing dari 5 area bisnis, ada sejumlah besar prajurit manusia. Toko-toko besar, jalan-jalan dengan berbagai kios yang menjual bahan-bahan budidaya berwarna-warni, batu giok, pelet spiritual, buku-buku kuno, harta karun rahasia, semua yang bisa dicari tersedia. Banyak orang suku laut juga tinggal di kota tandus. Mereka memiliki banyak bahan budidaya yang ditemukan di dasar laut, yang mereka bawa ke kota tandus untuk dijual atau menukarnya dengan prajurit manusia untuk bahan-bahan lain yang sangat berharga. Ini adalah tempat perdagangan multiras yang besar. Di masa lalu, keluarga yang telah menjaga ketertiban di daerah-daerah tua di kota ini. Prajurit manusia yang datang ke kota tandus untuk menjual material mereka harus mendapatkan izin dari keluarga yang untuk masuk, dan juga harus membayar biaya tertentu tepat waktu. Di sisi lain, anggota suku laut tidak dikenakan pembatasan ini. Setiap suku dari suku laut dapat bepergian dengan bebas di kota tandus dan tidak harus membayar biaya kepada keluarga yang. Di kota ini, suku yang memiliki kompleks bangunan besar yang terbuat dari batu-batu berkilau dan koral berwarna-warni. Bangunan-bangunan itu tidak hanya kokoh, tetapi juga luar biasa mewah. Ini menunjukkan betapa kuatnya suku yang di kota tandus. Banyak bisnis yang awalnya didirikan di kompleks keluarga yang, termasuk berbagai macam material budidaya yang tidak dapat ditemukan di dasar laut. Di sanalah berbagai anggota suku laut datang dan menemukan material berharga untuk diri mereka sendiri.
Semua bisnis besar terjadi di tempat itu. Jika prajurit suku laut menginginkan beberapa material budidaya yang berharga, selama mereka membayar deposit yang cukup, keluarga yang akan mencarinya di daratan. Sebagai imbalannya, mereka juga memperoleh sumber daya budidaya lain yang setara dari suku laut. Melalui bisnis semacam ini, keluarga yang memperoleh banyak harta karun langka dari dasar laut. Setelah harta karun ini diangkut ke Laut Kiara, harta karun ini akan didistribusikan melalui jalur keluarga yang dan dijual kepada keluarga Chao, Istana Roh Bela Diri, dan Negeri Ajaib Jahat. Pada akhirnya, keluarga yang memperoleh keuntungan besar dari urusan bisnis tersebut. Fakta bahwa keluarga yang dapat menjadi kekuatan paling menonjol di laut tak berujung dan memiliki bisnis yang bagus di kota Tandus sebagian besar terkait dengan kepercayaan suku laut terhadap Yang. Mereka menjadikan keluarga yang sebagai penghubung mereka dengan laut tak berujung. Karena itu, mereka menjaga hubungan baik dengan keluarga Yang, serta mendukung status dominan keluarga Yang di kota Tandus, menerima pengelolaan mereka terhadap prajurit manusia. Situasi ini terus berlanjut dan hanya berubah setelah Kaisar Yang Tian dipenjara. Di tengah kota Tandus, di kompleks keluarga Yang. Sebuah bangunan indah yang terbuat dari karang yang dulunya merupakan pasar perdagangan yang ramai kini kosong. Tidak ada suku laut yang pergi ke sana untuk mencari bahan budidaya yang unik lagi. Sejak keluarga yang menarik diri dari Laut Kiara, tempat bisnis ini secara bertahap ditutup, karena keluarga yang tidak lagi memiliki cukup bahan budidaya untuk dijual, juga tidak terus membeli barang-barang berharga yang diperoleh suku laut dari dasar laut. Keluarga yang selalu bersembunyi di kompleks yang indah itu, dan jarang keluar, seolah-olah mereka semua telah tenggelam di sana. Selama setahun terakhir, para prajurit manusia jarang datang ke sini untuk membayar biaya dan selalu mencari alasan untuk mengelak, dengan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kristal di tangan. Sikap keluarga yang pada awalnya keras, dan mereka bahkan menangani para prajurit manusia itu dengan ketat. Namun, setelah beberapa insiden, mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dan juga menderita kerugian besar. Lambat laun, keluarga yang menyerah dalam mengelola pembayaran biaya para prajurit manusia itu. Oleh karena itu, semakin banyak prajurit manusia mulai mengabaikan kepemimpinan keluarga yang dan tidak lagi membayar biaya. Seiring berjalannya waktu, mereka yang tidak membayar biaya diam-diam memiliki keserakahan terhadap bahan-bahan budidaya yang disembunyikan di kompleks yang diawasi oleh keluarga Yang. Mereka mulai mencari alasan untuk memprovokasi keluarga Yang, dengan mengatakan bahwa nilai bahan-bahan yang sebelumnya mereka jual kepada keluarga yang sangat tinggi, tetapi keluarga yang telah memberi mereka terlalu sedikit imbalan. Beberapa dari mereka mulai meminta kompensasi kepada keluarga Yang. Di dalam sebuah bangunan yang luas. Di sebuah ruangan, ada berbagai bahan budidaya, termasuk biji langka, ramuan spiritual bawah laut, obat-obatan, pelet, dan bahkan banyak harta berharga di laut tak berujung. Bagian dari bahan-bahan budidaya ini hanya 1/10 dari jumlah yang telah disimpan di Pulau Abadi. Ketika keluarga yang meninggalkan Pulau Abadi, mereka membawa semua bahan-bahan itu ke kota Tandus melalui formasi transfer. Di ruangan itu, sekelompok prajurit keluarga yang sedang memeriksa inventaris bahan-bahan dengan wajah masam, mengerutkan kening dan berbicara dengan tidak menyenangkan. Yang Mu, Yang Zhu, Yang Sue, Yang Kei, Yang Meng, dan Li Feng semuanya tinggal di sana. 4 generasi keluarga yang berkumpul di ruangan ini, melihat sejumlah besar sumber daya kultivasi dengan khawatir. Yang Zhou, ayah Yang Zhu, memiliki basis kultivasi alam nirvana, dan merupakan yang tertua dalam kelompok ini. Dia dengan khawatir melihat tumpukan material di lantai, menggelengkan kepalanya, dan mendesah tanpa henti. Ayah, sebagian material ini harus dikirim lebih awal. Jika kita terlambat, aku khawatir mereka tidak akan menjadi milik kita lagi. Wajah Yang Mu dingin saat berkata, banyak orang di kota Tandus yang mengincar material ini. Akhir-akhir ini, mereka menjadi semakin tidak sabar. Jika terus seperti ini, mereka akan menyerang tempat ini secara langsung. Ayah, meskipun belum ada berita dari perjalanan ke keluarga Xia, kita masih harus bersiap terlebih dahulu. Yang Zhu menghela napas. Jika keluarga Xia bisa datang lebih awal, mungkin mereka bisa sedikit menakuti bajingan-bajingan ini. Sayangnya, kita mungkin tidak bisa menunggu mereka datang.
Jika kita bisa memiliki kakek Mo atau kakek Li di sini, kita tidak akan berada dalam situasi pasif ini. Mo Duanhun dan Li Mu adalah dua dari tiga Raja Asura Agung di alam langit. Mereka sangat terkenal di Laut Tak Berujung dan Kota Tandus. Banyak orang takut pada kedua orang ini. Sayangnya, tidak ada berita dari mereka karena kedua Raja Asura ini telah memasuki daerah Iblis keempat. Kakek membiarkan prajurit kelas atas menyelinap ke daerah Iblis keempat karena masa depan keluarga kita. Kita sekarang menderita penghinaan untuk sementara, tetapi kita menunggu sampai waktu yang tepat tiba untuk membawa keluarga yang kembali ke laut, menekan semua orang dan menjadi pemimpin sejati Laut Tak Berujung lagi. Yang Zuo tampak tenang saat berbicara. Petik 2. Fakta bahwa kakek buyut kita berada di daerah Iblis keempat bukanlah suatu kebetulan. Yang Mu tersenyum kecut dan bertanya, kamu seharusnya tidak pernah meragukan kakek buyutmu. Yang Zuo bersenandung dan berkata, selama bertahun-tahun, kakek buyutmu selalu menunggu kesempatan untuk membiarkan iblis dan penghuni kegelapan menyerbu Laut Tak Berujung, yang memungkinkan keluarga yang untuk tidak aktif demi melindungi kekuatan dan pasukan kita sendiri. Ketika waktu yang penting tiba, kita akan keluar dan mendapatkan kembali kejayaan. Saat ini, keluarga yang untuk sementara tetap rendah hati seperti yang telah direncanakan kakek buyut kita sebelumnya. Selama kita tetap bersabar, kita akan memiliki hari ketika pasukan keluarga yang mendominasi segalanya. Tetapi saya khawatir sulit untuk melindungi bahan-bahan ini. Yang Mu dengan lembut menggelengkan kepalanya. Saya khawatir kita tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jika kita bisa bertahan bahkan hanya sehari, kita akan melakukannya. Yang Zuo merenung sejenak sebelum berbicara dengan wajah yang rumit. Tahun itu, kakek buyutmu berkata bahwa pada saat yang paling sulit, akan ada perubahan besar. Jadi, kita harus bersabar. Tidak perlu mengambil tindakan sekarang. Perubahan besar. Yang Mu, Yang Sue, dan yang lainnya semua tampak tercengang. Yang Zuo tampaknya tidak begitu yakin dan berkata dengan raut wajah yang aneh. Tahun itu, kakek buyutmu menggunakan darah abadi untuk meramalkan masa depan Xian. Dia berkata bahwa Xian akan sangat membantu di masa depan, mendukung keluarga yang untuk memasuki kota Tandus di dasar laut. Kakek buyut kita berkata bahwa kita harus menunggu kedatangannya ketika kita berada di masa yang paling sulit. Semua orang tercengang. Xian, Yang Mu mengangkat alisnya, menunjukkan ekspresi bingung karena ia tercengang. Yang Zhu, Yang Sue, dan Li Feng, calon pilar keluarga Yang, juga terkejut, menatap Yang Zuo dengan wajah aneh. Ya, itu Xian, Yang Zuo membenarkan dengan anggukan. Tahun itu, kakek buyutmu telah meramalkan bahwa keluarga yang akan menghadapi perubahan besar di masa depan, dan Xian akan muncul ketika keluarga yang berada dalam masa yang paling sulit. Ia akan membantu kita melewati badai. Sebenarnya, Yang Zuo tidak begitu yakin tentang hal itu, tetapi untuk membangkitkan semangat semua orang, ia harus mengatakan yang sebenarnya. Namun, ia tidak memiliki penegasan tentang apakah itu bisa berubah seperti bacaan Kaisar Yang Tian atau tidak. Apakah kakek buyut akan salah membaca? Yang Zhu ragu sejenak dan kemudian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Saya akui bahwa Xian memang luar biasa. Meskipun dia belum lama berada di Laut Tak Berujung, kemampuannya tidaklah kecil. Kemajuannya lah yang membuat orang-orang mengaguminya. Saya tidak pernah percaya bahwa dia bisa menembus batas secepat itu. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Ngomong-ngomong, Xian baru saja datang ke Laut Tak Berujung belum lama ini, dan basis kultivasinya jauh lebih rendah daripada mereka yang telah mendominasi Laut Tak Berujung selama bertahun-tahun. Saya tahu bahwa dia kuat, dan potensinya tidak terbatas. Tetapi mengatakan bahwa dia dapat membantu kita mengatasi masa tersulit entah bagaimana tidak dapat dipercaya, bukan? Yang Mu dan Yang Sue juga mengangguk, karena mereka jelas tidak mempercayainya dan merasa bahwa kata-kata Yang Zuo lebih untuk menghibur jiwa mereka. Tahun itu, Xian dan kami memasuki medan perang jurang, dan sebelum memasuki tempat berikutnya, kami berpisah. 3 tahun kemudian, kami keluar dari medan perang dan segera tiba di kota Tandus di dasar laut. Kami tidak tahu apa yang terjadi padanya selama ini, dan kami tidak yakin apakah dia masih hidup atau mati. Dia tidak muncul atau datang ke kota Tandus. Oleh karena itu, mengatakan bahwa dia akan muncul pada saat yang paling sulit agak tidak realistis, bukan?
Li Feng mengernyitkan alisnya erat-erat, tidak dapat menahan diri untuk mengingat penampilan Si Yan di medan perang jurang. Dia telah mengenali potensi Si Yan dan tahu bahwa jika dia masih hidup, dan setelah sekian lama berkultivasi, alamnya seharusnya tidak turun, bahkan mencapai alam nirvana pun mungkin. Dia tidak dapat membayangkan bahwa dalam waktu sesingkat itu, Si Yan telah melintasi alam nirvana dan memasuki alam langit. Dengan integrasi api dingin es, Dewa Roh Kudus, dan api bumi, dia telah menggunakan pedang misterius untuk memotong satu lengan Master Iblis Mokita. Terlebih lagi, dia bahkan telah membangunkan kesadaran mayat Raja 10.000 tahun, membuat Gu Shao, Qing Ning, dan penguasa laut tak berujung lainnya kehilangan muka. Karena keluarga yang telah lama tinggal di kota Tandus, pada dasarnya mereka tidak memiliki hubungan dengan laut tak berujung, dan dengan demikian, tidak mengetahui situasi di pedalaman. Setahun yang lalu, Si Yan telah menunjukkan kemampuannya di Laut Yuan Luo dan melakukan pembantaian di mana-mana. Namun, hanya para pemimpin pasukan besar yang mengetahuinya. Karena Si Yan telah mempermalukan Gu Shao, Yu Qin, dan Qing Ning, dan juga memotong lengan Mokita, para penghuni iblis dan para pemimpin di laut tak berujung semuanya merasa malu. Mereka jelas tidak ingin penghinaan semacam ini menyebar, dan mencoba untuk memblokirnya sepenuhnya. Oleh karena itu, hanya sejumlah kecil pemimpin tingkat tinggi yang memiliki informasi tentang Si Yan. Prajurit biasa mungkin tidak pernah mendengarnya. Jika Yang Zuo tahu bahwa Si Yan telah mengaduk-aduk laut tak berujung seperti itu, membuat penghuni iblis dan para penguasa laut tak berujung tidak bisa tidur, mungkin dia akan lebih percaya pada kata-kata Kaisar Yang Tian. Namun, saat ini, mereka pasti tidak akan mempercayakan hidup mereka kepada Si Yan. Kami akan menjaga baik-baik semua bahan ini. Yang Zuo tidak mengatakan apa-apa lagi tentang Si Yan, merenung sejenak sebelum memberi instruksi kepada Yang Mu. Kalian akan terus mengirim orang-orang keluar dari kota Tandus untuk mengunjungi keluarga Xia di wilayah Laut Vault of Heaven terlebih dahulu. Kami akan menjelaskan kepada mereka situasi kami di sini untuk melihat apakah mereka masih ingat hubungan baik di masa lalu dan mengirim orang-orang mereka ke sini untuk membantu kami menstabilkan situasi di kota Tandus. Yang Zuo melanjutkan, Yang Zu dan Yang Sue, kalian beritahu orang-orang dari keluarga kami bahwa mereka tidak boleh bertindak gegabah di kota Tandus. Mengenai 4 kekuatan yang memprovokasi kita di kota, kita tidak perlu peduli dengan mereka. Selama mereka tidak benar-benar menyerang di sini, kita tidak akan peduli. Namun, kita perlu memperhatikan tindakan mereka. Ingatkan orang-orang kita di luar. Jika mereka melakukan gerakan besar-besaran, kita harus mengetahuinya terlebih dahulu. Yang Zu, Yang Mu, dan yang lainnya semua mengangguk. Yang Zhou mengernyitkan alisnya, merenung sejenak, dan berkata sambil menatap Yang Ke, pergilah dan lihat apakah ada kabar baik dari suku naga. Mereka dulu memiliki hubungan yang harmonis dengan kita. Jika pemimpin suku naga, Lisa, bisa keluar, saya rasa keempat kekuatan itu tidak akan terlalu sombong. Yang Ke memperlihatkan matanya yang gelap, mendesah, dan menggelengkan kepalanya pelan. Tidak ada yang ingin kau katakan. Yang Zuo menatap Yang Ke dan bertanya, jika mereka bahkan tidak ingin muncul, setidaknya mereka harus mengatakan sesuatu. Apakah pemimpin suku Lisa tidak peduli dengan hubungan kita di masa lalu? Yang Ke bertanggung jawab atas masalah ini. Dia mendesah pelan mendengar pertanyaan Yang Zuo lalu berkata, mereka yang dikirim ke sana tidak dapat melihat kepala suku-suku naga. Seorang tetua naga meminta orang-orang kita untuk pergi dan memberitahu mereka bahwa kepala suku mereka tidak ingin melihat mereka. Karena keluarga yang telah menolak, suku naga menghentikan hubungan dengan kita, dan kepala suku-suku naga itu tidak sabar untuk memutuskan semua hubungan dengan kita. Jadi, mengapa mereka harus peduli dengan situasi sulit kita? Yang Zuo tampak sangat kesal. Dia tersenyum masam. Orang-orang tidak terduga. Keluarga yang telah melakukan banyak hal untuk suku laut, tetapi ketika kita menolak, mereka segera melupakan apa yang telah kita lakukan untuk mereka. Tampaknya kita tidak dapat mengandalkan suku naga. Kita tidak dapat mengandalkan siapapun kecuali diri kita sendiri. Yang Mu memasang wajah muram dan menggertakkan giginya. Tunggu sampai suatu hari ketika keluarga yang kita menghidupkan kembali kejayaannya, aku pasti akan membuat orang-orang itu menyesal, mengajari mereka apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka menyinggung Yang
Tidak perlu mengucapkan kata-kata ini untuk saat ini. Sebaliknya, kita harus memikirkan cara menghadapi kesulitan. Yang Zuo melambaikan tangannya tanpa daya. Dia menatap bahan-bahan berwarna-warni di ruangan itu dengan lesu. Dia memikirkan betapa banyak upaya yang telah dilakukan keluarga yang untuk mengumpulkan bahan-bahan ini, dan seberapa cepat mereka akan kehilangannya. Tampaknya ada batu besar yang menekan hatinya, membuatnya tidak bisa bernapas. Berdenting-berdenting, sebuah lonceng angin yang tergantung tiba-tiba mengeluarkan suara berderak. Yang Zuo dan yang lainnya terkejut, menampakkan wajah-wajah khawatir. Mereka berhenti berbicara dan segera menaiki tangga untuk keluar dari ruangan itu. Aula konferensi besar kompleks gedung keluarga yang berada di atas ruangan itu. Saat ini, di tengah aula, seorang diaken keluarga yang berdiri di sana dengan wajah khawatir. Yang Zuo dan yang lainnya keluar berbaris. Liu, kamu buru-buru memanggil kami untuk datang. Apa yang terjadi? Yang Zuo tampak tenang, berdiri di aula dengan wajah serius. Situasinya tidak baik, bisik Liu sambil berjalan mendekat, membungkuk dan melanjutkan, keempat kekuatan tiba-tiba menghentikan perang, tidak saling bertarung atau bersaing memperebutkan wilayah lagi. Seluruh kota Tandus telah tenang. Saya telah menerima berita bahwa para pemimpin keempat kekuatan itu tampaknya mulai berbicara dan bekerja sama satu sama lain. Begitu kata-katanya keluar, wajah semua yang di aula berubah secara bersamaan. Di kota Tandus, ketika keluarga yang masih memimpin situasi, tidak ada kekuatan lain, dan para prajurit di kota Tandus semuanya bertindak dengan sopan. Setelah keluarga yang menurun, beberapa prajurit kelas atas di kota Tandus mulai memiliki niat jahat, mulai bertarung untuk menguasai kota. Hanya dalam beberapa tahun, banyak pasukan kecil muncul di kota Tandus. Beberapa prajurit tingkat tinggi mengumpulkan sekelompok prajurit luar biasa untuk menantang status dominasi keluarga Yang. Mereka diam-diam menghadapi keluarga Yang dan menolak membayar biaya apapun. Ketika menantang otoritas keluarga Yang, pasukan ini juga saling bertarung untuk menguasai 4 wilayah utama. Setelah beberapa tahun terlibat dalam perang, kini ada 4 kekuatan paling berpengaruh di kota Tandus, yang masing-masing tinggal di wilayah timur, barat, selatan, dan utara. Mereka menduduki wilayah-wilayah ini, mengambil pajak dari para pengusaha yang ingin mendapatkan perlindungan mereka. Keempat kekuatan ini mengambil alih posisi dominasi keluarga Yang. Kecuali di pusat kota, pasukan ini terus-menerus saling bertarung untuk menduduki sebagian wilayah. Maka, kota Tandus akhir-akhir ini menjadi kacau. Pertempuran bahkan terjadi di beberapa wilayah bisnis. Setelah perang yang begitu lama, keempat kekuatan itu saling membenci satu sama lain, dan dengan demikian, peluang mereka untuk berjabat tangan hampir mustahil. Namun sekarang, mereka tiba-tiba berhenti bertarung, jadi hanya ada satu kemungkinan. Mereka kini memiliki kepentingan yang sama, yaitu bahan-bahan budidaya yang melimpah yang disimpan oleh keluarga Yang. Wajah Yang Zuo dan yang lainnya pucat pasi. Dari berita bahwa keempat pasukan telah menghentikan perang, keluarga Yang menyadari bahwa ada sesuatu yang buruk. Hanya untuk beberapa kepentingan besar keempat pasukan itu dapat berhenti berperang dan sepakat untuk bekerja sama satu sama lain. Tentu saja, target mereka adalah bahan-bahan budidaya kita. Yang Zuo menarik napas dalam-dalam, merenung sejenak, lalu segera memerintahkan. Keluarkan semua hal untuk bertahan. Mulai sekarang, tidak seorang pun diizinkan pergi. Kita harus mengoperasikan semua penghalang dan formasi pertahanan yang biasa kita buat. Jika mereka berani masuk, bahkan jika kita tidak dapat melawan, kita harus membuat mereka membayar harga yang menyakitkan. Wajah semua orang tiba-tiba menjadi brutal. Keluarga yang tidak pernah takut mati. Di saat yang sulit ini, mereka akan semakin bersatu. Setelah menentukan jalan, Yang Zuo segera mulai bersiap. Di satu sisi, dia memanggil semua prajurit di luar untuk kembali. Di sisi lain, dia mengaktifkan semua penghalang pertahanan di gedung-gedung, bersiap untuk menghadapi perang yang akan datang. Meskipun keempat pasukan ini memiliki perlindungan dari para prajurit alam langit, jika kita benar-benar harus bertarung, kita tidak akan takut pada mereka, gerutu Yang Zuo, mencibir dingin, dan berkata. Keluarga yang selalu dapat menemukan cara untuk mengalahkan yang lebih kuat. Roh bela diri abadi kita dapat membantu meningkatkan kekuatan kita secara signifikan. Selain itu,
Tidak peduli apakah itu harta karun rahasia atau teknik bela diri tingkat atas, kita akan menemukan beberapa solusi pertahanan. Kita juga memiliki kondisi yang lebih baik daripada mereka. Jadi, mengalahkan mereka bukanlah hal yang mustahil. Yang Zuo terus-menerus menyemangati semua orang. Tak satu pun prajurit keluarga yang menunjukkan rasa takut. Mereka semua tampak bertekad, siap menghadapi pertempuran berdarah yang akan datang. Kota tandus tiba-tiba menjadi sunyi. Keempat area kota itu seringkali ramai. Para pedagang manusia akan menjual segala macam bahan budidaya atau anggota suku laut akan membawa harta karun bawah laut yang berharga ke sini untuk diperdagangkan. Di toko-toko di sepanjang jalan, banyak siluet akan berjalan maju mundur sambil menawar dengan keras. Namun hari ini berbeda. Keempat area utama kota itu kosong. Mereka yang secara teratur datang ke sini untuk mendirikan kios-kios semuanya bersembunyi di rumah mereka, tidak berani keluar. Beberapa kelompok manusia dan suku laut berkumpul dan berdiskusi satu sama lain, melihat ke arah area pusat kota dari waktu ke waktu dengan wajah dingin. Banyak orang telah mendengar desas-desus itu dan tampaknya tahu bahwa akan ada sesuatu yang besar terjadi hari ini, dan bahwa perubahan yang mengguncang akan meledak di kota tandus. Mereka tahu bahwa setelah perang ini, kekuatan besar yang mendominasi kota tandus selama bertahun-tahun akan segera runtuh dan tidak akan pernah bisa tetap aman dan tenteram di kota ini. Semua orang menunggu sesuatu dalam keheningan. Pada siang hari, para pejuang manusia mulai berkumpul di 4 area utama kota. 4 prajurit alam langit memimpin, diam-diam mendekati area tengah. Keempat prajurit alam langit itu dengan cepat mengatur tim mereka dan terus berjalan di depan. Semakin banyak prajurit bergabung dengan mereka dari tempat lain di kota. Secara bertahap, keempat prajurit alam langit ini telah mengumpulkan hampir 800 prajurit dengan alam dan pakaian yang berbeda. Beberapa memiliki pita merah yang diikatkan di manset mereka, beberapa mengenakan topi hitam kecil, dan yang lainnya mengenakan jubah biru, sementara beberapa mengenakan sarung tangan. Hanya dengan pandangan sekilas, mudah untuk melihat perbedaan yang jelas antara keempat kekuatan besar itu. Setelah 1 jam berkumpul, keempat kekuatan itu sudah memiliki hampir 800 anggota. Mereka semua perlahan bergerak ke persimpangan di area tengah kota. Tiba-tiba, semua orang berhenti. Segera, keempat prajurit alam langit berjalan keluar dari tim mereka masing-masing dan pergi ke tengah persimpangan jalan. Mereka berhenti di sebuah toko anggur terbuka dan duduk di atas meja, mundur ke 4 arah yang berbeda. Melihat mereka berempat tiba, wajah pemilik toko anggur itu langsung berubah. Dia tidak berani mengatakan apapun, hanya diam-diam menyajikan anggur yang enak kepada mereka berempat lalu membungkuk sambil menjauh dari mereka, tidak berani berlama-lama lagi. Ming Hai, keluarga yang tidak memperlakukanmu dengan buruk. Tahun itu, di bawah pengejaran keluarga Gu, kau harus lari sampai ke Laut Kiara. Berkat kemunculan Jiao Hanyi, para pengejar itu akhirnya mundur. Setelah Jiao Hanyi menyarankanmu untuk bergabung dengan keluarga Yang, meskipun kau menolak, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan bahkan memberitahumu bahwa kau bisa datang ke kota tandus untuk mencari nafkah. Tetap saja, kau sudah memutuskan ini. Wanita cantik dengan tubuh anggun dan suara lembut, Ji Ulansin, tersenyum lebar dan melirik Ming Hai, yang duduk di seberangnya. Ming Hai memiliki basis kultivasi langit kedua dari alam langit, yang merupakan alam tertinggi di antara mereka berempat. Dia telah menerima bantuan dari Raja Asura Jiao Hanyi dan mengandalkan hubungan dengannya untuk menimbulkan permusuhan di kota tandus. Dia adalah pria yang kejam dan bengis, bertindak tanpa mempedulikan hidup atau mati. Tahun itu, untuk membalas dendam atas keluarganya, dia berani membunuh seorang keturunan keluarga Gu. Setelah itu, keluarga Gu mengerahkan seluruh pasukan mereka untuk menangkapnya, mengejarnya sampai ke Laut Kiara. Ketika dia dikepung, Jiao Hanyi kebetulan lewat, dan setelah memahami situasinya, memutuskan untuk membantunya menyingkirkan orang-orang keluarga Gu dan melindungi hidupnya. Alasan Jiao Hanyi melakukan itu adalah karena dia mengagumi keberanian Ming Hai untuk tidak takut pada keluarga Gu. Setelah Ming Hai memasuki kota tandus, dia sering membanggakan hal ini, bergaul dengan Jiao Hanyi, membuat banyak orang di kota tandus mengira dia memiliki hubungan dengan keluarga Yang. Oleh karena itu, orang-orang di sana takut padanya. Ji Ulansin menyebutkan hal ini untuk mengejeknya, membuatnya malu.
Dalam beberapa tahun terakhir, Jiu Lanxin dan Ming Hai telah mendistorsi dan memonopoli wilayah utara kota, terlibat dalam banyak pertempuran. Pada awalnya, Jiu Lanxin selalu dirugikan, ditekan oleh Ming Hai. Setelah itu, Jiu Lanxin menjalin hubungan dengan klan Kalajengking Air, dan sejak saat itu, dia tidak lagi takut pada Ming Hai, mengendalikan wilayah utara dengan ketat di tangannya. Ketika semua orang bersatu untuk menghadapi yang kali ini, Jiu Lanxin masih mengingat kebencian di masa lalu dan mengambil kesempatan ini untuk mengatakan beberapa kata kasar. Ya, Jiao Ge memang memperlakukanku dengan baik, Ming Hai menyeringai. Jika Jiao Ge masih hidup, selama informan datang untuk menyampaikan beberapa patah kata, aku pasti tidak akan memiliki niat jahat dan bahkan melawanmu untuk melindungi kepentingan keluarga Yang. Ming Hai menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh penyesalan, sayangnya, Jiao Ge sudah tiada. Aku telah menerima berita bahwa roh Jiao Ge telah musnah, dan tubuhnya ditempati oleh Raja Iblis Qian. Pahlawan seperti itu masih bisa berakhir dengan situasi buruknya saat ini. Jiao telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk keluarga Yang. Meskipun ia mendapat gelar Raja Asura, apalagi yang ia dapatkan. Ia tetap saja hanya seorang pengawas keluarga Yang. Pada saat kritis, bukankah ia tetap dikorbankan? Tidak peduli apa yang orang katakan, Jiao Hanyi tetaplah salah satu dari keluarga Yang. Jika ia tahu bagaimana kau memperlakukan keluarga Yang sekarang, ia mungkin akan menyesal telah menyelamatkanmu di tempat tinggal orang mati, ejek Jiu Lanxin dingin. Baiklah, raut wajah Ming Hai tampak kejam saat matanya menatapnya dengan dingin. Aku melakukan ini karena Jiao Ge. Keluarga Yang sudah selesai sekarang, jadi aku hanya mengambil barang-barang yang diperoleh Jiao Ge dengan kerja keras. Bukankah lebih baik daripada membiarkan orang lain menyiksa mereka? Dengan bahan-bahan itu, aku dapat meningkatkan kekuatanku, dan suatu hari, aku mungkin akan memasuki alam roh. Pada saat itu, aku akan mengingat kebaikan Jiao Ge, dan aku akan menemukan cara untuk membalas dendam padanya. Fu Hao dan Yan Feng tiba-tiba tertawa. Keduanya adalah pemimpin wilayah timur dan selatan. Mereka berdua berada di langit pertama alam langit. Mendengar alasan canggung Ming Hai, mereka tidak bisa menahan tawa. Apa yang kamu tertawakan? Ming Hai menunjukkan wajah muram dan bertanya, apakah itu lucu? Lucu sekali, Fu Hao mengangguk mantap dan berkata terus terang, bosun memusnahkan jiwa Jiao Hanyi, dan Qi Yan menempati tubuhnya. Ming Hai, maksudmu kau ingin mencari Raja Iblis untuk membalas dendam? Katakan padaku apakah itu lucu atau tidak? Ming Hai memperlihatkan ekspresi jahat tetapi tidak melanjutkan penjelasannya. Aku punya saran, Jiu Lanxin ragu sejenak lalu tiba-tiba berkata. Orang yang membunuh Yang Zuo dapat memperoleh bagian yang lebih besar. Bagaimana kedengarannya? Begitu kata-katanya keluar, tiga orang lainnya terkejut. Apakah kau pikir kau dapat membunuh Yang Zuo? Yu Hao mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Meskipun Yang Zuo hanya berada di langit ketiga alam nirvana, semua orang tahu bahwa roh bela diri abadinya sangat kuat. Jika keluarga yang terlibat dalam pertempuran, mereka dapat meningkatkan wilayah mereka. Yang Zuo adalah salah satu keturunan keluarga yang dengan banyak harta rahasia dan teknik bela diri terbaik. Oleh karena itu, meskipun dia hanya berada di langit ketiga alam nirvana, tidak mudah bagimu untuk menghadapinya sendirian. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan dukungan klan Kalajengking Air, kekuatanmu dapat ditingkatkan sebanyak itu? Aku tentu saja tidak berpikir begitu, gerutu Jiu Lanxin. Aku hanya khawatir kalian tidak akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk menghadapi Yang Zuo. Meskipun tidak mudah untuk mengalahkannya, kita masih bisa menekannya. Jika kita berdua bersatu dan mengerahkan seluruh kekuatan kita, dia tidak akan mampu melawan. Dan tentu saja, di bawah serangan penuh kita bertiga, dia jelas akan mati. Aku hanya berbicara demi semua orang karena aku khawatir kalian tidak akan mencoba yang terbaik dan membuang banyak waktu. Itulah sebabnya aku punya usulan ini. Bagaimana menurutmu? Setelah mendengarkannya, Ming Hai, Fu Hao, dan Yan Feng terdiam beberapa saat lalu mengangguk, menyetujui usulannya. Meskipun waktunya cukup, kita harus segera bertindak untuk mendapatkan bahan-bahan itu. Yan Feng adalah orang yang paling mendesak. Dia adalah orang pertama yang berdiri. Rencana terperinci tidak berubah.
Aku bertanggung jawab atas serangan dari timur. Kalian memiliki tanggung jawab sendiri untuk diurus. Kita semua akan hadir di aula konferensi itu saat ruangan dibuka. Orang dalammu masih baik-baik saja. Ada masalah. Yan Feng melotot ke arah Ming Hai. Benar-benar baik-baik saja, tidak masalah. Ming Hai memperlihatkan senyum jahat. Sebelum keluarga yang menurun, anggotanya sangat setia. Tapi sekarang, mudah untuk menemukan beberapa orang dalam. Semua orang bertujuan untuk kehidupan yang lebih baik. Karena itu, ketika mereka memiliki jalan keluar, mereka tahu apa yang harus dipilih. Itu bagus. Yan Feng mengangguk dan menjadi orang pertama yang pergi, berjalan menuju gedung keluarga yang di timur. Begitu dia bergerak, ratusan prajurit segera berdiri dan mengikutinya. Tiga lainnya, Ming Hai, Fu Hao, dan Jiu Lanxin duduk diam, minum beberapa teguk anggur. Setelah itu, mereka juga berdiri dan pergi, memimpin orang-orang mereka. Di gudang Tong, si pemilik toko perlahan keluar dari belakang dengan senyum masam lalu membersihkan gelas-gelas di atas meja, menggelengkan kepala dan mendesah. Bos, kenapa Anda menggelengkan kepala? Anda sepertinya tidak menyukai mereka. Seorang pelayan datang dan bertanya. Petik 2. Orang-orang itu datang ke sini untuk minum dan makan tetapi tidak pernah membayar. Pemilik toko mendesah. Mereka tidak sebaik keluarga yang. Bahkan ketika keluarga yang adalah yang paling berkuasa, keluarga yang selalu membayar ketika mereka datang ke sini untuk makan dan minum. Tidak ada satupun keluarga yang datang ke sini untuk makan dan minum yang tidak membayar. Adapun orang-orang itu, mereka tidak hanya tidak membayar, tetapi bawahan mereka juga datang ke sini untuk menikmati tanpa membayar. Jika terus seperti ini, kita tidak akan bisa tinggal lebih lama di kota Tandus. Pelayan itu tampak muram. Mereka terlalu kuat. Keluarga yang jauh lebih kuat dari mereka tetapi tidak pernah melanggar aturan. Si pemilik toko sedikit meninggikan suaranya tetapi kemudian segera menyadari bahwa itu tidak baik, dan dengan cepat merendahkan suaranya lagi. Setelah keempat orang itu menguasai 4 wilayah utama, mereka mengenakan pajak jauh lebih tinggi daripada keluarga yang, dan selalu mengeksploitasi para pedagang. Mereka menggunakan sanjungan untuk memperlakukan suku laut tetapi menekan orang-orang di kota. Mereka akhirnya mengambil alih kota Tandus. Banyak orang merasa sulit untuk tinggal di sini. Ya, akhir-akhir ini aku mendengar bahwa banyak orang mempertimbangkan untuk meninggalkan kota Tandus. Jika seseorang tidak memiliki musuh di dunia luar, tidak ada seorang pun yang mau datang ke dasar laut untuk tinggal. Ketika keluarga yang masih dalam kejayaan mereka, kota itu tidak pernah mengalami perang. Keluarga yang melindungi kita, tidak membiarkan suku laut menindas kita. Namun sekarang, ketika keempat orang itu menguasai kota, anggota suku laut menjadi lebih sombong. Mereka sama sekali tidak menghormati kita. Pelayan muda itu mengerutkan kening, melihat kompleks yang indah di area pusat kota dan berkata, aku berharap keluarga yang dapat terus berdiri teguh untuk menjaga ketertiban kota dan keempat orang itu tidak dapat mengalahkan mereka. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Penjaga toko itu mendesah dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, berpikir apakah dia harus segera meninggalkan kota Tandus. Tetua, tolong bawakan 2 kendi anggur. Yang paling kuat. Tiba-tiba terdengar suara yang jelas dari kejauhan. Sosok pemuda agung dengan mata yang cemerlang, rambut hitam sebahu, dan pakaian hitam datang menghampiri. Di belakangnya, 6 naga mengikuti langkah demi langkah dengan wajah yang aneh. Penjaga toko menunjukkan wajah terkejut, melihat sekeliling ke jalan-jalan yang sepi, tidak melihat ada toko yang buka kali ini. Pemuda ini tampaknya orang luar dan tampaknya tidak mendengar desas-desus itu, tidak tahu bahwa kota Tandus akan mengalami perubahan yang signifikan hari ini. Adik kecil, apakah kamu baru saja datang ke kota Tandus? Penjaga toko melihat sekeliling dan dengan cepat berkata dengan suara rendah tanpa menunggunya mendekat. Kamu harus segera pergi. Tempat ini terlalu dekat dengan keluarga yang. Kamu tidak boleh tinggal di sini terlalu lama. Dia takut pada 6 naga itu dan karenanya merendahkan suaranya, karena dia tidak ingin membiarkan keenamnya mendengar apa yang dia katakan. Pemuda itu menyeringai dan tampaknya tahu apa yang ditakuti penjaga toko itu. Dia datang dan duduk di meja tempat Ming Hai, Fu Hao, Yan Feng, dan Jiu Lanxin sebelumnya duduk. Setelah duduk, dia melambaikan tangannya,
memberi isyarat kepada keenam naga untuk tidak datang dan berkata sambil tersenyum, "Saya baru saja mendengar kalian berbicara tentang keluarga Yang. Bisakah kalian menceritakan lebih banyak tentang itu?" Wajah pemilik toko membeku, dan dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Tidak, tidak, saya tidak mengatakan apa-apa. Kalian pasti salah dengar. Saya salah satu dari keluarga Yang." Petik 2, Wajah pemilik toko dan pelayannya berubah menjadi ekspresi terkejut. "Jangan gugup, saya tidak akan mengungkapkan apapun." Pemuda itu tersenyum dan berkata kepada pelayan, "Bawakan saya 2 kendi anggur kental." Pelayan itu menatap pemilik toko. Pemilik toko itu menunjukkan ekspresi ragu-ragu, berpikir sejenak, lalu mengangguk ke arah pelayan. Pelayan itu berbalik dan dengan cepat membawa 2 kendi anggur, dengan hormat meletakkannya di atas meja. Dia juga membawa sepiring daging sapi dan berkata, "Tidak ada yang mau berpura-pura menjadi keluarga yang kali ini. Hidangan ini gratis. Saya rasa pemilik toko tidak akan menyalahkan saya untuk ini." Pemilik toko itu menghela napas dan mengangguk tanpa mengatakan apapun lagi. "Anda tampaknya tidak menyukai Ming Hai dan orang-orang lainnya. Benarkah banyak orang di sini berharap keluarga yang akan mengambil alih kendali kota Tandus di masa depan?" "Tetua, jangan khawatir. Katakan saja apa yang Anda ketahui. Saya tidak akan menyebarkannya, jadi Anda bisa mengatakannya saja." Pemuda itu tersenyum, mengeluarkan sepotong kristal dan melemparkannya ke pelayan. Dia kemudian duduk tegak, mengangkat kendi anggur dan meminumnya. Pemilik toko itu terkejut. Pelayan itu juga terkejut. "Ini terlalu berharga." Si penjaga toko bergegas maju, ingin merebut kristal itu dari tangan pelayan. Dia berkata dengan cemas, "2 kendi anggur ini tidak sebanding dengan kristal ini. Adik kecil, apakah kamu ingin membeli gudang tongku?" Pemuda itu tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangannya. "Tetua, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ceritakan saja kepadaku tentang situasi kota Tandus. Aku punya banyak kristal seperti itu. Kamu bisa menyimpannya." Si penjaga toko tampak terkejut, menatapnya sebentar, ingin mengatakan sesuatu. Baiklah. Meskipun aku salah satu dari keluarga Yang, aku masih peduli dengan hidup dan mati." Pemuda itu bermaksud agar si penjaga toko tidak terlalu berhati-hati. "Kamu mengatakan bahwa ketika keluarga yang menguasai kota Tandus, semua pedagang mempercayai dan menghormati mereka. Mereka bahkan membantumu berurusan dengan orang-orang suku laut. Benarkah?" Penjaga toko itu mengangguk lalu berkata, "Keempat orang itu telah menduduki 4 area utama kota, melakukan hal-hal bodoh dan membantu anggota suku laut berurusan dengan orang-orang kita. Banyak pedagang yang marah tetapi tidak berani mengatakan apapun. Mereka mempertimbangkan untuk meninggalkan tempat ini. Jika bukan karena kita memiliki musuh di dunia luar dan tidak dapat tinggal di laut tak berujung, kita tidak akan terus tinggal di kota Tandus. Hidup semakin buruk." Melihat pemuda itu mudah diajak bicara, pelayan itu dengan cepat berkicau tentang Ming Hai dan yang lainnya, menggertakkan giginya dengan ekspresi marah seolah-olah dia menyesal tidak dapat membuat orang-orang itu segera mati. Pemuda itu terus mengangguk sambil mendengarkan dan menanyakan beberapa detail lebih lanjut. Dia kemudian melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada mereka berdua untuk pergi. 6 naga datang. "Kalian telah meminta terlalu banyak hal. Apa gunanya?" Fei Ya mengerutkan kening. Ming Hai dan yang lainnya melindungi keuntungan suku laut. Oleh karena itu, suku laut secara alami merasa puas. Mereka selalu dapat menghadapi kita dan mengusir kita dari kota Tandus. Hidup memang seperti itu. Mereka yang berkuasa memiliki suara yang kuat. Xian tersenyum lebar sambil terus minum. Dia tidak menggunakan ki mendalamnya untuk memulihkan keadaan normalnya dari pengaruh alkohol. Setelah minum 1 kendi anggur kental, wajahnya berangsur-angsur memerah. Kelompok Ming Hai sudah mulai beraksi. "Apakah kalian tidak ingin membantu keluarga Yang? Jadi, mengapa kalian masih berlama-lama di sini? Tidak perlu terburu-buru." Mata Xian sedikit kemerahan, menatap kompleks keluarga yang di kejauhan. Dia berkata dengan tenang, "Mereka belum mulai, pertempuran belum terjadi. Jadi, aku tidak perlu segera keluar. Tunggu sampai mereka berpikir bahwa mereka mampu menghancurkan keluarga Yang. Aku akan muncul dan membuat mereka menyesal." Keempatnya memiliki basis kultivasi alam langit.
Ming Hai berada di alam langit kedua, tiga lainnya juga memiliki roh bela diri misterius dan harta karun rahasia. Mereka pasti memiliki beberapa dukungan untuk dapat menonjol dari banyak kekuatan di kota Tandus. Apakah menurutmu hanya kamu yang dapat membantu keluarga Yang? Fei Ya tampaknya tidak merasa optimis tentangnya. Dia berhenti sejenak dan berkata, sejauh yang aku tahu, Jiu Lanxin memiliki hubungan yang baik dengan patriark klan Kalajengking Air, Bao Wen. Sebenarnya, dia adalah kekasih Bao Wen, dan Bao Wen tampaknya sangat menyayanginya. Dia sangat mendukungnya. Itulah sebabnya Jiu Lanxin berani menghadapi Ming Hai. Apakah kamu tahu basis kultivasi Bao Wen? Xian membeku sejenak dan berkata, bagaimana? Apakah Bao Wen itu sangat kuat? Alam langit pertama, Fei Ya meludahkan kata demi kata dengan wajah yang sangat serius. Sepertinya dia sedang menunggu ekspresinya. Di luar dugaannya, setelah Xian mendengar tentang basis kultivasi alam roh langit pertama milik Bao Wen, dia hanya berseru, oh, tanpa menunjukkan rasa takut, seolah-olah Bao Wen itu hanyalah seorang prajurit biasa, dan tidak dapat memberikan dampak apapun padanya. Alam roh. Fei Ya mengulangi. Xian berkata dengan tidak sabar, aku tahu. Jadi, bahkan jika kamu dapat menghadapi Jiu Lanxin, apakah kamu pikir kamu dapat menghadapi Bao Wen? Fei Ya menatapnya dengan iba. Bao Wen sangat menyukai kekasihnya. Akan ada perubahan besar hari ini, jadi dia pasti mengamati semuanya dari suatu tempat. Jika kamu benar-benar berani menghadapi Jiu Lanxin, aku pikir Bao Wen pasti akan muncul. Kalau begitu biarkan dia melakukan itu. Xian mengangkat wajahnya sambil meminum kendi anggur kedua. Dia menyeka mulutnya dan berkata dengan tenang, tidak peduli siapa yang berani mengambil tindakan terhadap keluarga Yang, aku akan membiarkannya menderita. Kamu benar-benar tidak mengenal hidup dan mati, Fei Ya menggerutu dingin. 5 naga lainnya juga mencibir, menatap Xian dengan hina. Tetua, bawakan aku 2 kendi anggur kental lagi. Kita harus minum banyak agar merasa senang saat membunuh mereka. Xian berteriak sementara aura kekerasan tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Dia duduk tegak, tampak seperti pedang tajam yang akan terbang keluar dari sarungnya untuk menunjukkan ketajamannya kepada dunia. Di luar kompleks keluarga Yang. Sebuah jeritan terdengar. Ming Hai berjalan ke gerbang depan kompleks keluarga Yang. Ratusan prajurit berdiri berbaris dengan pita merah di lengan mereka, dengan dingin melihat ke depan. Ming Hai berdiri di garis depan, tertawa terbahak-bahak dan bergemuruh, saudara Yang Zuo, aku, Ming Hai, datang untuk mengunjungimu. Aku harap kamu akan bertemu denganku. Gerbang besar itu masih tertutup. Suara Yang Zuo tiba-tiba keluar dari dalam. Ming Hai, keluarga yang memperlakukanmu dengan baik. Aku tidak menyangka bahwa kamu yang datang ke sini, berdiri di depan pintu rumah kami. Saudara Yang Zuo, karena keluarga yang telah memperlakukanku dengan baik, aku datang ke sini untuk bernegosiasi. Ming Hai menyeringai, menatap bangunan karang kuno setinggi 50 meter di balik gerbang besar. Di teras, keluarga yang perlahan muncul satu persatu, termasuk Yang Zuo. Selama kamu memberi kami bahan-bahannya, aku akan menjamin keselamatanmu. Demi saudara Jiao, aku akan membiarkanmu tetap tinggal di kota Tandus. Kamu hanya perlu membayar biaya tepat waktu, dan tidak akan ada seorang pun di kota Tandus yang akan menentangmu. Tentu saja, kamu juga harus menyerahkan bangunan-bangunan ini. Ming Hai menatap Yang Zuo dari kejauhan dan berteriak. Orang-orang dari kelompok Yang Zuo menampakkan wajah-wajah gelap, menatap Ming Hai dengan dingin dan marah. Bangunan-bangunan di pusat kota ini dibangun dengan suatu tujuan. Itu adalah simbol status dominan keluarga yang di kota Tandus. Jika pemilik bangunan-bangunan ini diganti, itu berarti kekuasaan keluarga yang selama beberapa tahun terakhir telah hilang sepenuhnya. Pentingnya bangunan-bangunan ini sulit dijelaskan. Keluarga yang pasti tidak akan menyerahkan mereka. Ming Hai, jangan bermimpi, jawab Yang Zuo dengan suara dingin. Ming Hai tidak marah karena dia tampaknya sudah mengetahuinya sebelumnya. Dia menggelengkan kepalanya, mendesah, dan terus meyakinkan lawannya. Saudaraku, kamu orang yang bijak. Kamu tentu tahu bahwa situasi hari ini sangat buruk bagi keluarga Yang. Kamu bahkan meninggalkan Laut Kiara, jadi mengapa kamu tidak bisa menyerahkan semua ini? Hidup lebih penting daripada apapun. Karena aku menghormati saudara Jiao,
Aku menerima tugas ini, melindungi dan mengatur keluarga Yang. Jadi, jangan mengecewakanku. Yang Zuo mencibir dingin tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Yah, tampaknya kamu sangat gigih. Ming Hai memperlihatkan raut wajah penuh kebencian, melihat ke depan, lalu berkata setelah merenung sejenak. Dalam 10 menit, jika kamu tidak memberikan jawaban yang memuaskan kami, Yang Zuo, aku harus minta maaf. Yang Zuo dan yang lainnya masih terdiam. Ming Hai tidak mengatakan apapun lagi, melihat ke arah para prajurit di belakang dan mengangguk pada mereka. Para prajurit itu kemudian menyebar dan berbaris di depan gerbang besar, mengepung area sekitar gerbang. Suasananya menyedihkan. 10 menit kemudian, Ming Hai melambaikan tangannya dan memerintahkan, bunuh. Dari 3 arah, teriakan ramai Jiu Lanxin, Fu Hao, dan Yan Feng semuanya terdengar bersamaan. Di luar tembok keluarga Yang, banyak sosok prajurit terbang bolak-balik, semua jenis sinar cahaya dan serangan harta karun rahasia dilontarkan keluar, membombardir ke arah bangunan keluarga Yang. Pada saat yang sama, si Yan, yang duduk acuh tak acuh dan terus-menerus minum anggur, akhirnya perlahan berdiri dengan wajah merah. Dia melangkah menuju kompleks keluarga Yang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aura jahat dan pembunuh diam-diam mengalir keluar dari tubuhnya, dan secara bertahap menyebar ke segala arah. Keluarga Yang, di pusat kota. 4 pasukan dari segala arah mulai membombardir gedung-gedung keluarga Yang bersama-sama. Banyak tirai cahaya energi mengembang di dinding-dinding gedung, menyelubungi sebagian besar prajurit dan menghalangi jalan turun. Ming Hai, Fu Hao, Yan Feng dan Jiu Lanxin, 4 prajurit alam langit, tidak terburu-buru. Mereka tidak langsung mengambil tindakan proaktif, hanya dengan dingin menyaksikan orang-orang mereka menyerang. Di balik tembok, Yang Zuo dan yang lainnya berdiri di atas gedung tertinggi dengan wajah serius, menyaksikan musuh menyerbu seperti gelombang pasang. Situasinya berbahaya. Pertempuran itu mendidih. Ketika Ming Hai menyadari bahwa lapisan penghalang pertahanan secara bertahap melemah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Saudara Yang, kamu terlalu keras kepala. Kamu tidak ingin mengerti apapun, tetapi terus-menerus menyimpan beberapa materi. Itu akan menyebabkan keluarga yang menderita bencana." Wajah Yang Zuo dingin. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ming Hai berdiri di luar tembok, menggenggam tangannya sambil melihat Yang Zuo, yang berdiri di sana, dari kejauhan. Wajahnya menjadi dingin. Setelah setengah hari, dia akhirnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia tiba-tiba mengeluarkan segel batu persegi, menuangkan ki mendalamnya ke dalamnya, dan kemudian melemparkannya dengan keras. Begitu segel batu itu terbang keluar, domain niat yang aneh tiba-tiba menyebar darinya. Segel batu itu secara bertahap membesar sebesar gunung, dengan keras menyerang lapisan penghalang yang menyelimuti gerbang. Segel batu di atas domain niat menjadi menonjol. Gunung kecil itu perlahan menekan ke bawah, membawa serta kekuatan yang sangat berat. 10 lapisan penghalang langsung meledak tepat di bawah tekanan satu serangan. Ming Hai tertawa terbahak-bahak, tangan kiri dan kanannya bergabung, meluncurkan segel yang energik. Lingkaran cahaya aneh berkedip-kedip di telapak tangannya, karena energi terus mengalir ke tengah. Segel batu, yang seperti gunung kecil, menyerap energi yang semakin kuat. Lingkaran cahaya terus menyebar dan berhamburan dari benturan. Tampaknya lingkaran cahaya pelindung tidak dapat menahan lebih lama lagi. Pada saat yang sama, Fu Hao, Yan Feng, dan Jiu Lanxin juga mengambil tindakan bersama. Fu Hao berteriak. Tubuhnya bagaikan pedang tajam yang melesat langsung ke tirai cahaya energi itu, menembus 10 lapisan sekaligus. Yan Feng mencibir dingin dan memadatkan kekuatan angin yang ganas. Ratusan bila angin beterbangan dengan cemerlang, merobohkan lapisan penghalang satu per satu. Jiu Lanxin tersenyum dan berteriak, "Kakak Yang, mengapa kau harus melakukannya? Apa yang kau lakukan sekarang tidak ada gunanya dan tidak dapat mengubah apapun. Lebih baik kau berdamai, melepaskan kentunganmu, dan kita tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak tenaga. Kita semua akan bahagia, bukankah itu bagus?" Setelah berbicara, Jiu Lanxin membuka mulutnya dan memuntahkan sekumpulan cahaya es. Di dalam cahaya es itu, sebuah jepit rambut hias giok bersinar dan mengeluarkan selusin balok es persegi, tampak seperti balok cahaya yang menyerang penghalang itu dengan agresif.
Empat prajurit alam langit meluncurkan kekuatan mereka bersama-sama, menghancurkan lebih dari setengah penghalang pertahanan yang mengelilingi tembok keluarga Yang. Melihat penghalang itu terkoyak, para prajurit dari empat kekuatan di sekitar terkejut dan dengan riuh menyerbu masuk. Untuk sementara waktu, ratusan prajurit dengan agresif menyerbu ke halaman keluarga Yang, tertawa keras dan menyerbu ke arah Yang Zuo dan yang lainnya. Ming Hai tampak dingin, menggenggam tangannya di belakang punggungnya saat berjalan masuk, berjalan tanpa jejak rasa bersalah. Bangunan-bangunan ini dibangun oleh keluarga Yang. Jiao Hanyi telah memasang sendiri lapisan penghalang ini. Hari ini, di bawah kepemimpinan Ming Hai, penghalang ini dihancurkan. Melihat para prajurit keluarga yang terus-menerus mundur, Ming Hai merasa senang. Dia bergumam, "Kakak Jiao, jangan salahkan aku. Meskipun kau pernah menjadi bagian dari pasukan keluarga Yang, mereka bukan milikmu. Kau sudah mati, dan aku tidak bisa menghentikan langkahku untuk maju karenamu. Jika suatu hari Ming Hai bisa mencapai level Kaisar Yang Tian, aku pasti akan mengingat kebaikanmu di masa lalu dan mencari kesempatan untuk membalas dendam untukmu. Aku melakukan ini agar di masa depan, aku bisa membalas kebaikanmu karena telah menyelamatkan hidupku tahun itu." Ming Hai menghibur dirinya sendiri. Langkah kakinya tidak berhenti, berjalan santai menuju gedung tempat Yang Zuo dan yang lainnya tinggal. Fu Hao, Yan Feng, dan Jiu Lanxin dengan riuh menggunakan kekuatan alam langit mereka, membunuh mereka yang menghalangi jalan mereka. Mereka terus tertawa, dan juga bergerak menuju Yang Zuo dan yang lainnya. Semua prajurit keluarga Yang untuk sementara tinggal di gedung Yang Zuo. Jumlah mereka hanya sekitar 100 orang. Itu tidak cukup untuk menghadapi kekuatan yang begitu dahsyat. Di kompleks itu, ada lapisan pertahanan terakhir yang memfokuskan semua kekuatan. Namun, ia hanya pasrah menghadapi dampak dari empat kekuatan besar itu. Secara bertahap, di bawah pimpinan Ming Hai dan 3 orang lainnya, ratusan prajurit berkumpul dan mengepung kelompok Yang Zuo di gedung tertinggi. Orang-orang ini berusaha untuk tidak menghancurkan segalanya. Mereka bahkan memberi tahu anak buah mereka untuk berhati-hati. Terutama Jiu Lanxin, ia terus-menerus memarahi dan mendatangi orang-orang Ming Hai, Yan Feng, dan Fu Hao untuk memberi instruksi. "Hati-hati, jangan hancurkan gedung ini. Kita sudah sepakat sebelumnya bahwa gedung ini milikku. Jangan merusak rumput atau pohon apapun. Itu milikku." Ming Hai dan yang lainnya mencibir karena mereka tahu bahwa wanita ini serakah akan halaman keluarga yang indah. Pada saat dia memutuskan untuk bergabung dengan mereka, dia mengandalkan Bao Wen untuk membuat klan Kalajengking Air mengambil tindakan untuk merebut bangunan ini untuknya dan kemudian dia akan mengubahnya menjadi istana yang sempurna untuknya dan Bao Wen. Ming Hai, Fu Hao, dan Yan Feng juga memimpikannya tempat ini. Namun setelah menerima pesan dari suaminya, mereka bertiga tidak punya pilihan selain setuju. Meskipun klan Kalajengking Air bukanlah klan yang paling berpengaruh di antara klan laut, mereka kejam dan kejam. Cara mereka menghadapi musuh selalu tanpa ampun. Kecuali orang punya pilihan lain, mereka tidak akan pernah ingin menyinggung klan Kalajengking Air. Mendengar teriakan Jiu Lanxin, Ming Hai menunjukkan sedikit rasa jijik. Namun, karena mereka sudah memiliki perjanjian sebelumnya, dia tidak mengatakan apa-apa, dan juga menginstruksikan orang-orangnya untuk berhati-hati, sehingga Bao Wen tidak akan membuat mereka mendapat masalah di masa mendatang. Jiu Lanxin sangat gembira dengan senyum lebar. Sambil memegang jepit rambut berhias giok di tangannya, dia berjalan pelan ke arah orang-orang dari kelompok Yang Zuo. Dia mengangkat kepalanya, menatap Yang Zuo di panggung tinggi, menyeringai dan berkata manis, "Kakak Yang, turunlah ke sini. Sebagai pemilik gedung yang indah ini, jika rusak, aku akan marah." Wajah Yang Zuo sedingin es. Dia berkata dengan penuh kebencian, "Wanita jalang, saat kau baru datang ke kota tandus, kau tidak punya uang dan bahkan tidak punya kristal untuk membayar pajak. Jika bukan aku yang terkadang memaafkanmu, kau bahkan tidak akan punya pijakan di kota tandus. Hari ini, kau berada di atas angin dan berencana untuk mengambil alih kekayaan keluarga Yang. Orang sepertimu akan mengalami akhir yang tragis cepat atau lambat." Jiu Lanxin menjadi dingin saat dia menggerutu dingin. "Ketika aku memasuki kota tandus, aku memang tidak punya uang. Namun, jika bukan karena kekuatan dominan keluarga Yang saat itu,
dengan basis kultivasiku, aku bisa segera membangun kekuatanku sendiri. Yang Zuo, bukankah kau sombong? Kau mengabaikanku, memandang rendahku, dan sekarang, apakah kau menyesalinya? Apa? Mendengar kata-kata ini, Ming Hai tiba-tiba tertawa, menggelengkan kepalanya, dan berkata, jadi, rumor itu benar. Fu Hao dan Yan Feng juga tersenyum tertarik, menatap Jiu Lanxin dengan wajah aneh. Di kota Tandus, komentar tentang hubungan Jiu Lanxin tidak pernah bagus. Dikatakan bahwa ketika wanita ini pertama kali datang ke kota Tandus, dia hanya berada di alam nirvana. Dia adalah selir di laut tak berujung. Namun, ibu negara istri pertama selain istri atau selir lain dalam poligami, TL, mengirim beberapa orang untuk membunuhnya, terus mengejarnya sehingga dia tidak bisa tinggal di laut tak berujung lagi dan akhirnya harus berlindung di kota Tandus. Ketika dia tiba di kota Tandus, dia terluka parah dan tidak punya uang. Dia bahkan tidak mampu membayar biaya hidup. Saat itu, wanita ini tidak punya apa-apa selain tubuhnya yang lemah. Dikatakan bahwa dia datang ke keluarga yang sendirian, ingin menggunakan kecantikannya sebagai ganti status di kota Tandus dengan harapan Yang Zuo akan menikahinya, karena dia ingin mengandalkan kekuatan keluarga yang untuk membalas dendam dan mendapatkan posisi tertentu di kota Tandus. Sayangnya, Yang Zuo tampaknya tahu bahwa dia tidak jujur. Dia langsung menolaknya, hanya memberinya beberapa kristal dan mengusirnya. Wanita ini tidak mengatakan apa-apa dan tampaknya berterima kasih kepadanya. Dia bahkan memberi tahu orang-orang bahwa dia memiliki hubungan dengan Yang Zuo, membuat mereka secara keliru berpikir bahwa Yang Zuo dan dia benar-benar memiliki hubungan yang tidak jelas. Banyak prajurit keluarga yang juga mendengar berita bahwa dia telah mengarang sendiri. Meskipun Yang Zuo menyangkalnya, mereka tetap tidak berani mengambil pajaknya, yang memungkinkannya untuk mendapatkan pijakan di kota Tandus. Dengan rumor yang tidak jelas itu, Jiu Lanxin memperoleh status di kota Tandus. Dia sering menganggap remeh ketenaran keluarga yang berbisnis di kota Tandus, membantunya memperkuat pijakannya. Menyesal, Yang Zuo tampak dingin. Dia menyeringai dan berkata dengan nada menghina. Fakta bahwa wanita jalang sepertimu tidak bergabung dengan keluarga yang sebenarnya adalah keberuntungan besar kita. Aku tidak akan pernah menyukai wanita inces sepertimu, yang kusebut jalang. Kamu tidak pernah menyesal, dan itu sama saja sampai sekarang. Wanita jalang, dalam 100 tahun lagi, jangan pernah berharap untuk menarik perhatianku. Yang Zuo, pria yang pelin-pelan, miskin, dan benar. Karena kamu tidak menyukaiku, aku akan menghancurkanmu. Jiu Lanxin sangat marah. Matanya penuh dengan kebencian dan kekejaman. Dia berkata dengan suara dingin, aku akan menghancurkan kalian semua hari ini, membiarkanmu lebih suka mati daripada hidup. Yang Zuo, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Hahaha, Ming Hai tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, bertepuk tangan dan berkata, cinta melahirkan kebencian. Sangat menarik, sangat menarik. Aku bahkan mengira itu hanya rumor dan tidak mungkin benar. Fu Hao dan Yan Feng juga memasang wajah aneh. Yang Zuo menatap dingin ke bawah dengan ekspresi yang tidak berubah. Dia berkata tanpa emosi, karena kalian semua datang ke sini, tujuannya jelas. Kalian ingin mendapatkan bahan-bahan budidaya dari keluarga Yang. Apakah kalian siap menanggung kerugian besar? Jelas membayar sedikit lebih tinggi untuk mendapatkan panen besar. Fu Hao tertawa terbahak-bahak, menatap Ming Hai dan Jiu Lanxin lalu mengejek. Wanita jahat Jiu, tidakkah kau akan merasa bersalah jika gedung ini hancur? Jika kau ingin membunuh Yang Zuo, gedung ini harus dihancurkan. Jiu Lanxin tampak ganas dan menggeram, hancurkan semuanya. Seharusnya begitu. Fu Hao tertawa terbahak-bahak lalu berteriak, saudara-saudara, lakukanlah. Semakin banyak yang kau bunuh, semakin banyak uang yang bisa kau dapatkan. Bunuh Yang. Sebuah suara dingin tiba-tiba muncul di belakang mereka. Seorang pemuda berwajah merah dan membawa kendi anggur di tangannya mencibir dingin sambil berjalan santai. Tatapan dan sikapnya arogan dan mendominasi. Dia minum dan berjalan dengan angkuh pada saat yang sama, tertawa lalu berkata, aku ingin melihat siapa yang bisa membunuh Yang hari ini. Si Yan. Di peron, Yang Zuo dan yang lainnya tiba-tiba berteriak, memperlihatkan wajah terkejut.